Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 44 dari kelompok 2. Pada hari ini Selasa 19 Juli 2022 kami mendapatkan tugas untuk melaksanakan interview mengenai topik kewawasan kebangsaan dan juga bela negara. Dan di sini saya dan teman-teman saya akan melaksanakan interview dengan beberapa narasumber. Mari kita mulai dengan narasumber yang pertama. Sebelumnya, selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak bisa memperkenalkan diri lebih dahulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sugeng Pujianto di LPKA ini selaku Kasubsi Pendidikan dan Latihan Keterampilan. Mohon izin Bapak, hari ini saya ingin mewawancarai sedikit pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah siap. Kita mulai dari pertanyaan pertama Bapak. Menurut Bapak, apakah yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan Pak? Wawasan kebangsaan atau mungkin kita lebih kenal dengan wawasan Nusantara itu tidak lain dan tidak bukan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang mana tujuannya ini adalah untuk membentuk rasa persatuan kesatuan rakyatnya untuk mencapai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya Bapak, apakah fungsi wawasan kebangsaan ini sendiri dalam pekerjaan Bapak? Untuk wawasan kebangsaan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi, terutama di bidang pendidikan sangat erat sekali, apalagi di bidang pendidikan anak. Saya termasuk di bidang pendidikan anak adalah minimal menyadarkan anak dari perilaku yang saat ini dia boleh dikatakan agak melanggar hukum, sehingga kita selaku petugas ini harus wajib dan bisa menegakkan bahwa mereka harus bisa kembali ke masyarakat dalam keadaan normal lagi, kan seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, pada masa sekarang ini banyak anak-anak muda yang mungkin jarang dalam menerapkan nilai-nilai bela negara. Nah, mungkin sebagai seorang senior, apakah ada kiat dan saran dari Bapak untuk para kami ini generasi-generasi muda Bapak? Ya, khusus tidak ada ya saya kira. Cuma yang saat ini sedang beredar itu adalah isu-isu tentang intoleransi yang itu sangat amat bisa memutus rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang perlu kita tekankan, yaitu dengan cara bagaimana minimal kita harus punya acuan dasar bahwa apapun yang terjadi, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, apapun yang terjadi kita harus patuh dan taat terhadap negara kesatuan Indonesia tersebut. Dan kiat-kiat yang paling jitu untuk orang-orang yang intoleransi seperti ini adalah kita harus mempunyai prinsip dasar keagamaan yang kuat. Jangan sampai kita fanatisme terhadap satu orang atau satu golongan tertentu saja. Baik Bapak, terima kasih mungkin atas waktu yang telah diluangkan. Dan mohon undur diri saya. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Pujianto selaku narasumber 1. Dan sekarang kita lanjutkan ke narasumber yang kedua. Kali ini saya akan menginterview salah satu tokoh seni musik yang ada di Pamekasan, Bapak Tri Cahyana. Ya, beliau memiliki sanggar seni musik Daul, namanya Junjung Derajat. Ya begitu Bapak ya. Ya, saya akan bertanya kepada Bapak tentang bela negara Bapak. Ya. Apa pengertian bela negara menurut Bapak? Pengertian bela negara menurut cara pandang atau perspektif saya adalah bangsa Indonesia yang dijiwai oleh kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan konstitusi kita atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Ya, selanjutnya, seberapa pentingnya bela negara bagi Bapak? Gitu. Sangat penting karena saya sebagai pelaku seni musik Daul juga turut serta di dalam upaya bela negara dengan salah satu caranya melestarikan budaya musik Daul yang ada di Pamekasan Madura. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar generasi muda seperti saya ini Bapak memiliki jiwa bela negara? Ya, gitu. Caranya harus diterapkan sejak kecil atau sejak usia dini, serta agar banyak para
generasi muda atau para anak kecil yang ikut dalam sanggar Junjung Derajat agar dia atau mereka tahu bagaimana upaya di dalam bela negara, di dalam melestarikan budaya kita. Iya Bapak. Ya, pertanyaannya selanjutnya, apa penyebab dari generasi muda yang kurang memahami bela negara Bapak? Yaitu karena efek modern, efek global yang ada di dunia, yaitu dengan adanya HP atau alat yang semacamnya atau alat yang canggih, sehingga banyak generasi muda kita yang terpengaruh akan hal itu, sehingga banyak yang kurang paham apa itu bela negara. Maka dari itu kita harus tingkatkan lagi belajar kita supaya kita tahu bahwa bela negara itu apa, serta wawasan kebangsaan itu apa. Bapak. Ya, pertanyaan terakhir Bapak. Seperti apa contoh implementasi, contoh dalam kehidupan sehari-hari bela negara yang bisa Bapak lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Begitu Bapak. Saya menerapkan bela negara dengan melestarikan musik daul yang ada di Pamekasan ini, yaitu saya mengajarkan kepada generasi muda untuk ikut andil melestarikan budaya yang ada di Pamekasan, khususnya di Madura, yaitu musik daul, agar generasi muda kita tidak rusak akan hal-hal yang modern akibat efek dari globalisasi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, itu cuma pertanyaannya gitu. Ya, berikut penjelasan dari tokoh seni musik kita, Bapak Tri Cahyana, tentang bela negara dari pandangan perspektif tokoh seni musik yang ada di Pamekasan gitu teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Tri Cahyana selaku narasumber yang kedua. Sekarang mari kita dengarkan keterangan dari narasumber yang terakhir. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswa mengenai bela negara. Perkenalkan, nama saya Arinta Fevisa Putri, biasa dipanggil Arinta. Saat ini saya berkuliah di UIN 1 Tulungagung, jurusan Bimbingan dan Konseling. Untuk pertanyaan pertama, Mbak, apakah pengertian bela negara menurut Anda? Menurut saya, bela negara adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seluruh warga negara untuk membela kedaulatan dan keutuhan bangsa negaranya itu sendiri. Oh, jadi seperti itu ya, Mbak, pengertian bela negara menurut Anda. Kemudian, seberapa pentingnya bela negara itu sendiri? Upaya bela negara sangatlah penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, karena dengan upaya bela negara dapat mempersatukan bangsa dan mempersatukan rakyat-rakyat Indonesia. Selain itu, upaya bela negara juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, Mbaknya kan sebagai generasi muda ini, lalu kemudian bagaimana caranya agar generasi muda saat ini memiliki jiwa bela negara? Menurut saya yaitu dengan memberikan pendidikan sejak dini mengenai pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, saat ini kan di sekolah dasar maupun di TK-TK itu sudah tidak ada pendidikan kewarganegaraan. Yang mana yang kita pelajari terlebih dahulu itu pendidikan kewarganegaraan itu masuk ke dalam muatan lokal di pelajaran. Tetapi saat ini itu sudah dihilangkan. Bahkan bahasa daerah juga sudah tidak diajarkan di sekolah. Nah, menurut saya sebaiknya pihak sekolah itu memberikan pendidikan kewarganegaraan untuk setiap siswanya sejak dini seperti itu. Oke. Lalu kan memungkinkan ada beberapa generasi muda yang kurang memahami tentang bela negara. Lalu menurut Anda itu apa penyebab dari generasi muda tersebut kurang memahami bela negara? Menurut saya karena arus globalisasi yang yang berkembang sangat pesat dan masuk ke Indonesia. Karena kebanyakan generasi muda zaman sekarang itu tidak mau menyaring atau memfiltrasi segala budaya yang masuk ke Indonesia. Sedangkan saat ini muncul anggapan bahwa budaya Barat itu lebih baik daripada budaya Indonesia. Hal itu mengakibatkan generasi muda lebih suka mempelajari dan mengikuti budaya Barat ketimbang budaya Indonesia. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, Mbak. Seperti apa implementasi bela negara yang bisa Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi muda?
Yang bisa saya lakukan sebagai seorang generasi muda dan mahasiswa yaitu yang pertama tentunya kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada. Selanjutnya sebagai seorang mahasiswa adalah dikenal sebagai namanya agent of change atau agen pembawa perubahan, di mana mahasiswa diharapkan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik Mbak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sukses selalu untuk Mbaknya. Terima kasih Mbak. Oke, dari ketiga narasumber di atas dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara memiliki pandangan yang berbeda-beda bagi setiap orang, setiap individu maupun generasi yang memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, kita sebagai warga negara yang Indonesia wajib dan harus memiliki pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan dan selalu ikut serta dalam upaya bela negara. Sekian dari kelompok kami, jumpa lagi di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.